Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafidah, pengajar ekonomi akuntansi di kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi kelas 12 IPS, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran yang akan diharapkan adalah dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Yang kedua, menjelaskan pemakaian informasi akuntansi. Yang ketiga, mendeskripsikan karakteristik pemakaian informasi akuntansi. Yang keempat, menjelaskan kualitas informasi akuntansi. Yang kelima, menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang keenam, menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Yang ketujuh, mendeskripsikan profesi akuntansi. Dan yang kedelapan, menjelaskan etika profesi akuntansi. Nilai dan karakter bangsa. Untuk mempelajari materi ini, nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah siswa bisa mampu secara religius, jujur, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang pertama pada bab ini adalah tentang pengertian akuntansi. Apa itu pengertian akuntansi? Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Pemakai atau pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Siapa saja pihak eksternal? Pertama adalah pemilik perusahaan. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, badan-badan pemerintah. Yang keempat, kreditor. Dan yang kelima, pelanggan. Sedangkan pihak internal adalah pemimpin perusahaan, manajer, dan sebagainya. Pemakai informasi akuntansi yang tadi, para pemakai informasi akuntansi, pengguna internal, kita dikenal dengan yang namanya pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu terdiri dari direktur, manajer, dan kepala bagian. Yang kedua, pengguna eksternal. Pengguna eksternal tadi sudah diutarakan, yaitu pertama kreditor, yang kedua pemilik perusahaan, yang ketiga adalah pemegang saham atau investor, yang keempat pemerintah, yang kelima pelanggan dan masyarakat. Yang keempat, kualitas informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi, sebagai pemegang informasi akuntansi, kita harus bisa pertama perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, informasi itu dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, umpan balik, dan tepat waktu. Itu adalah kualitas informasi akuntansi. Jika kualitas ini tidak ada, berarti kualitas dalam menginformasikan akuntansi kurang akurat. Yang selanjutnya adalah prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ada dua. Yang pertama adalah konsep
konsep entitas usaha, yang kedua konsep biaya. Konsep entitas usaha adalah konsep entitas usaha penting karena membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi terhadap data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan konsep biaya terdiri dari dua. Satu konsep objektivitas, yang kedua konsep unit pengukuran. Selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Dalam pemakai informasi akuntansi ada bidang-bidang akuntansi. Bidang akuntansi yang pertama adalah bidang akuntansi keuangan. Yang kedua mengaudit, auditing, memeriksa. Yang ketiga akuntansi biaya. Yang keempat akuntansi manajemen. Yang kelima akuntansi anggaran. Yang keenam akuntansi perpajakan. Ketujuh sistem akuntansi. Kedelapan akuntansi pemerintah. Kesembilan akuntansi pendidikan. Itu adalah bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya adalah profesi akuntansi, di mana dalam akuntansi ini memerlukan yang namanya profesi. Profesi akuntansi itu ada 4 kelompok. Pertama, akuntan perusahaan internal. Yang kedua, akuntan publik. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Yang keempat, akuntan pendidik. Itu di dalam kegiatan informasi akuntansi. Yang selanjutnya adalah etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi pertama, menghindari pelanggan etika sekecil mungkin. Berarti dalam pelanggan itu apapun yang terjadi harus dihindari meskipun itu sekecil mungkin. Yang kedua, menekan pada reputasi jangka panjang. Berarti kita harus bagaimana tujuan dalam mengelola akuntansi dengan baik secara internal maupun eksternal terhadap informasi. Yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Perilaku etis ini adalah konsep yang baik yang dilakukan oleh profesi akuntan. Sekian permasalahan pada bab ini ataupun kajian pada bab ini tentang sistem informasi akuntansi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.